Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Angelina Ola, NIM 23221111014, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Kelas A Semester 4, Universitas Muhammadiyah Kupang. Pada video kali ini, saya akan menanggapi sebuah novel yang sudah saya baca, novel Siti Nurbaya Kasih Tak Sampai karya Mara Rusli. Hal yang akan saya tanggapi pada novel ini yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsik yang terdapat dalam novel ini. Sebelum saya menyampaikan unsur intrinsik dan ekstrinsik, saya akan menyampaikan sedikit sinopsis mengenai novel ini. Novel Siti Nurbaya Kasih Tak Sampai ini mengisahkan tentang dua tokoh utama yaitu Siti Nurbaya dan Samsul Bahri yang sudah memiliki hubungan sejak kecil di Kota Padang. Kebersamaan antara Siti Nurbaya dan Samsul Bahri ini sempat terpisah setelah Samsul Bahri memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya di Jakarta. Namun, pada saat Samsul Bahri menempuh pendidikan, justru Siti Nurbaya, kekasih hati dari Samsul Bahri ini, dihadapkan dengan perjodohan antara Siti Nurbaya dan Datuk Maringgi. Perjodohan itu terjadi karena ayah dari Siti Nurbaya ini tidak sanggup membayar hutang kepada Datuk Maringgi, sehingga Datuk Maringgi meminta untuk dijodohkan dengan putri tunggal dari Baginda Sulaiman. Langsung saja saya masuk pada unsur intrinsik. Yang pertama, tema. Tema yang saya ambil dalam novel Siti Nurbaya Kasih Tak Sampai ini ada dua tema yang saya ambil. Yang pertama yaitu tema percintaan, yang dimana mengisahkan tentang kisah cinta antara Siti Nurbaya dan Samsul Bahri yang menyedihkan dan sehingga berakhir dengan tragis. Lalu tema kedua yang saya ambil yaitu isu hak perempuan, yang dimana ada penindasan terhadap kaum perempuan dalam adat dan budaya Minangkabau. Dalam novel ini juga mengkritik tentang adat budaya yang tidak berpihak pada perempuan. Perempuan sering direndahkan dan diperlakukan sebagai objek yang harus tunduk pada adat dan kehendak dari laki-laki. Yang berikutnya ada tokoh dan penokohan. Yang pertama, Siti Nurbaya. Siti Nurbaya ini merupakan tokoh utama yang ada dalam cerita novel ini. Siti Nurbaya ini digambarkan sebagai seorang gadis yang memiliki sikap lembut, tutur katanya baik, penurut, dan berbakti kepada orang tua. Di mana dalam cerita ini si Siti Nurbaya rela menikah dengan saudagar kaya, pria yang tidak ia cintai demi melunasi hutang-hutang ayahnya. Tokoh yang kedua ada Samsul Bahri. Tokoh ini merupakan kekasih hati dari Siti Nurbaya. Samsul Bahri merupakan seorang pria yang memiliki sikap ramah, baik hati, dan beradab. Yang ketiga ada Baginda Sulaiman. Baginda Sulaiman ini merupakan ayah dari Siti Nurbaya. Baginda Sulaiman ini memiliki watak yang bijaksana, ramah, penyayang, dan adil. Yang terakhir ada Datuk Maringgi, tokoh antagonis yang memiliki karakter yang sangat bengis, egois, pendendam, dan penuh iri hati. Di mana si Datuk Maringgi ini menyuruh anak buahnya untuk
membakar toko-toko bangunan milik Baginda Sulaiman karena ia merasa iri hati dan takut Baginda Sulaiman lebih kaya dari dirinya. Yang berikutnya ada latar. Yang pertama latar tempat. Latar tempat yang terdapat dalam cerita novel ini yang pastinya yang pertama itu di Kota Padang, daerah Minangkabau, yaitu tempat tinggalnya Siti Nurbaya dan Samsul Bahri semasa kecil. Yang kedua ada latar waktu. Latar waktu dalam novel Siti Nurbaya ini adalah adalah awal abad ke-20 di Kota Padang, Hindia Belanda. Yang ketiga ada latar sosial. Latar sosial dalam novel ini menggambarkan tentang kehidupan masyarakat Minangkabau termasuk adat dan istiadat yang kaku dan perlakuan tidak adil terhadap kaum perempuan. Novel ini juga mengkritik tentang adat dan budaya yang tidak berpihak pada kaum perempuan. Perempuan selalu direndahkan. Lalu yang keempat ada alur. Novel Siti Nurbaya ini menggunakan alur maju, yang dimana mengisahkan tentang konflik antara Siti Nurbaya dengan Datuk Maringgi akibat utang dari sang ayah. Konflik ini berakhir dengan kematian Siti dan Datuk Maringgi konflik ini berakhir dengan kematian Siti Nurbaya akibat keracunan dan kematian Datuk Maringgi dalam pertempuran melawan Samsul Bahri. Yang kelima ada sudut pandang. Dalam novel ini menggunakan sudut pandang orang ketiga. Hal ini dibuktikan dengan adanya kata ganti dia, ia, mereka, dia, ia, dan mereka, yaitu tokoh-tokoh yang ada dalam cerita tersebut, cerita dalam novel ini. Yang ketujuh ada gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan dalam novel ini adalah bahasa Melayu formal. Novel ini juga menggunakan teknik bercerita tradisional Minangkabau seperti pantun. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penggunaan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.